Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 32. 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu istofa memilih siapa Allah ai ikhtaro. Artinya memilih siapa Allah, memilih Adam kepada Nabi Adam, wa Nuhan dan juga Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan juga keluarganya Nabi Ibrahim, wa ala Imran dan juga keluarganya Imran, bimakna anfusima dengan makna keluarga keduanya. Al-alamina atas seluruh alam. Maksudnya Allah memilih mereka dari mulai Nabi Adam, ya kan, yang induk asal muasal dari seluruh manusia. Terus Nabi Nuh, terus keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Imran. Maksudnya memilih itu ya menjadikan siapa Allah al-anbiya, menjadikan kepada para nabi minus lihim dari anak turun mereka. Nah, jadi kita nggak usah khawatir lah. Jadi ya sekarang kan lagi berebut jadi keturunan nabi. Kita nggak usah khawatir. Entah sengaja ataupun nggak sengaja itu kita yang keturunan nabi, entah nabi yang mana, ya kan? Seidah-idahnya paling mentok lewat ya dari Nabi Adam, pol itu, tidak usah khawatir. Lah itu terus ya itu makanya kemarin bolak-balik sudah saya sampaikan, ya kan, perkara urusan para ulama kita, entah ya di media, di TV, atau urusan para habib kita, ya kan, itu kita jangan turut campur masalah itu, ya kan. Kewajiban kita kepada mereka kemarin kita sudah tahu dua, memuliakan dan menghormati. Walaupun itu para ulama kita, para habib keturunannya baginda Nabi, semuanya itu punya sifat basyariyah. Sedangkan Nabi sendiri punya sifat basyariyah. Sifat basyariyah ini apa sih? Ini saya terangkan dulu tuh karena lagi ngetren. Takutnya nanti Pak RT ikut-ikut pula komen, ya kan, Habib kok gitu, lah itu udah boleh. Jangan ikut-ikut yang seperti itu. Sifat basyariyah itu sifat manusianya, manusiawinya, lah gitu loh. Itu namanya sifat basyariyah. Dan jangan kok beliau-beliau, ya kan, para ulama atau para habib keturunan baginda Nabi, sedangkan baginda Nabi sendiri itu sangat sering menampakkan daripada sifat basyariyahnya atau sifat bahwa beliau adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya karena apa? Baginda Nabi itu diutus setelah yaitu Nabi Isa alaihi salam, yang notabene-nya istilahnya tuh kasusnya mereka itu menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Nah itu ngapa ada macam Tuhan, ya kan, seneng apa namanya itu puasa, ya kan, menikah belum atau tidak, belum nikah, ya kan, itu Nabi Isa. Nah, makanya itu Nabi itu memproklamirkan diri. Nah, beliau kalau makan di depan umum supaya nampak kalau beliau itu manusia, kan begitu. Nah, terus dinampakkan di depan tahu di umum bahwa beliau yang beristri, berkeluarga. Nah, dinampakkan di depan umum bahwa beliau ya kerja, dan seterusnya itu namanya sifat basyariyah. Nah, itu. Lalu ngomong ada orang yang degil, ya jengkel sama baik, itu namanya sifat basyariyah. Tapi jangan kita tiru, wong itu namanya kekasihnya Allah, ya bebas baik.
Lah beda dengan Pak RT, dengan Pak Muklis ya kan. Kekasihnya siapa? Paling kasihnya istrinya itu masih diambuk kadang ya kan. Kan begitu, beda. Nah, itu begitu. Nah itu makanya kewajiban kita ada dua, tentang para ulama kita dengan para habaib atau dunia keturunan baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Kewajiban kita memuliakan dan menghormati. Nah, ya nanti kan ada yang kekeliruannya, ya sudah, yang keliru ya nggak usah diikuti gitu ya, kelirunya. Yang baik ya benar ya diikuti. Nah itu. Nah, kan begitu cuman rumusnya itu. Jadi kita tidak banyak pikiran ya kan, terus suudon dengan ulama, suudon dengan para habib, para sayyid, malah kualat kita nanti, tidak usah. Nah, baru kemarin itu kalau beliau ya juga guru kita, maka tambah satu kewajiban kita taat sama beliau. Apa perintah beliau? Nah, itu kita ikuti, kita turut sekemampuan kita, semaksimal kita mampu. Selagi perintah itu tidak menyalahi aturannya Allah dan Rasul, tidak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak boleh mengikuti makhluk untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta. La ta'ata li makhlukin li maksiati khaliqin. Nah, itu seperti itu. Kaulnya begitu. Jadi sama dengan kita, jadi macam Mas Kris, macam Pak RT, macam Kang Dedi, Kang Abto, nggak usah kecil hati. Ya kita juga mau lewat dari baginda Nabi, ya nanti ke Nabi Ismail atau nabi-nabi yang dari Duriyah Bani Israel atau dari baginda Nabi Ibrahim, ya mentok nanti, yaitu dari Nabi Adam. Setidaknya begitulah. Sebelum itu nanti ada Nabi Nuh, karena sebelum Nabi Nuh itu dihabiskan tinggal sekitar 83 orang yang mengikuti Nabi Nuh. Ya, nanti kan lewat dari itu mentok dari Nabi Adam alaihis salam, sudah selesai. Ya berarti ya Pak RT ya keturunannya Nabi, nggak usah khawatir, aman ya kan, keturunannya Nabi, boleh bangga berarti. Jadi jangan kecil hati maksudnya, yang enjoy, yang enak hidup tuh. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi'ulumi bidarini amin ya rabbal alamin. Jadi pada ayat ini itu Allah menjelaskan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memilih yang pertama yaitu Nabi Adam sebagai bapaknya seluruh manusia atau Bani Adam. Makanya kita kalau dengar Bani Adam berarti anak turunnya Nabi Adam. Deal selesai ya. Berarti Pak RT juga anak turunnya Nabi, nggak usah khawatir, deal itu sudah. Nah, itu. Jadi Allah pilih yang pertama Nabi Adam, yang kedua di sini diterangkan yaitu Nabi Nuh, yang kedua keluarganya Nabi Ibrahim, yang ketiga keluarganya Imron. Itu seperti itu. Dan terus diterangkan dalam kitab Tafsir As-Sawi, Qala sudah berkata siapa Ibnu Abbas, ini Ibnu Abbas Qala sudah berkata siapa al-Yahudi nahnu min abna'i Ibrahim. Jadi orang-orang Yahudi atau Bani Israel, orang B ya, itu mengatakan bahwa mereka itu katanya keturunannya Nabi Ibrahim wa Ishaq, dan Nabi Ishaq wa Yaqub dan Nabi Yakub. Nah terus bananu ala dinihim, dan mereka mengaku bahwa mereka itu atas agamanya ya Nabi Ibrahim dan seterusnya tadi. Baru dikarenakan mereka mengaku-ngaku seperti itu, fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayat, maka Allah menurunkan ayat ini. Jadi salah satu sebab turunnya ayat ini menurut Ibnu Abbas itu adalah dikarenakan orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi itu mengaku bahwa mereka itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim dan seterusnya tadi, dan mereka mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Maka turunlah ayat ini, Inna wastofa al-ayat itu. Dan maksud dan tujuan daripada ayat ini, Inna wastofa
haula ibil islami wa nubuwah wa risalah. Jadi Allah memilih Nabi Adam itu dengan membawa agama Islam dan membawa kenabiannya dan juga membawa kerasulannya. Nah, bedanya apa sih Nabi dengan Rasul? Nabi itu orang pilihan yang dipilih Allah, dikasih wahyu sama Allah, tapi untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri. Itu namanya Nabi. Nah kalau Rasul sama, pilihannya manusia, pilihannya Allah, diturunin wahyu sama Allah, tetapi dia diperintah untuk menyampaikan wahyu tersebut. Itu yang disebut Rasul atau utusan. Terus kemarin sudah dikasih bocoran, ya kan, jumlah seluruh nabi itu 124.000 nabi. Kalau Rasul jumlahnya 313 Rasul atau utusan, walaupun ada yang mengatakan 314, cuman yang sahih itu 313. Itu paling 18. Salah satu kalau pengen jadi wali, kurang wali murid berapa? Iyalah seperti yang enak. Wa antum ya ma'asyiral Yahudi, dan adapun kalian semua ya ma'asyiral Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, itu ala ghairi dinihim, atas bukan agamanya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub tadi. Wa asa, dan hidup siapa agama Nabi Adam fil ardi, di bumi ini, tis'ami'ata wa sittina sanatan, tis'ami'ata 900 wa sittina, dan 60 apanya sanatan tahunnya. Jadi Nabi Adam itu hidup di bumi umurnya 960 tahun. Itu Nabi Adam. Wa amma muddatu iqamati fil jannah, adapun masa atau waktu ketika beliau masih di surga itu fala tafsibu, maka tidak ada yang bisa menghitungnya. Nah, jadi ketika beliau masih di surga itu tidak bisa menghitungnya. Itu wallahu a'lam tadi. Nah, itu ya. Dan juga Nabi Nuh. Nah, ini Mbak Dur kalau belum dengar, Nabi Nuh itu lakop atau bahasa apa ya? Wadanan. Nah, Mas Gendon, namanya kan Cekto, dipanggil Gendon. Mbak Dur kan namanya Abdurrahman, dipanggil Ribut. Apa kuat Mbak? Wes kok begitulah. Nah, Nabi Nuh tuh begitu. Mbok kantor jenenge sapa terbuat celuk sapa naruh kan. Nah. Itu namanya lakop. Nuh itu nama lakop. Lah jenenge asline sapa, Mbak? Nama aslinya itu wa ismuhu al-asla. Wa ismu, dan ada pun namanya Nabi Nuh al-asla yang asli itu Abdul Ghafar. Abdul artinya kaulo atau hamba. Ghafar itu hambanya, zat yang banyak ampunannya. Itu. Wakilah, dan dikatakan as-suknu, atau ibaratnya itu diam, artinya tenang. Walaqabun binuhin lakasiratun, walaqabun, dan adapun laqab binuhin terhadap Nabi Nuh itu lakasiratun, tentu banyak, nuhihi lakasiratun. Wa min nasli Idris, wa adapun Nabi Nuh itu min nasli Idrisi, dari min nasli Idrisa, dari anak turunnya Nabi Idris. Li'anahu ibnul Maliki ibnu Mutasalihin ibnu Idris. Jadi cicit. Nuh itu anaknya Malik itu anaknya Mutawasalih anaknya Idris, berarti cucu, cicit. Nah, itu ya. Lawa Imron, dan adapun Imron itu alfusanatin, umurnya 1000 tahun. Wa umru, dan adapun umurnya Nabi Nuh itu alfusanatin 1000 tahun, wa khamsina, dan 50. Jadi 1050 tahun. Itu kalau menurut tafsir Sawi umur daripada Nabi Nuh. Nah, itu kalau buat Abdul Ghafar ya. Jadi umurnya Abdul Ghafar itu 1050 tahun. Wa makna intiyaruhu binubuwati, dan maknanya memilih dengan sebagai nabi, baru salati, dan
utusan, wa ja'alahu min alil azmi min ulul azmi, dan mereka Nabi Nuh itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi pilihan atau nabi yang ulul azmi. Nabi ulul azmi itu ada 5, termasuk Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, termasuk baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Nabi Musa. Nah, itu ya. Wa ala Ibrahim, dan juga keluarganya Ibrahim. Aistofahu binubuwati, artinya Nabi Ibrahim itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, wa risalati, dan sebagai utusan, wal khallati, dan juga kekasihnya Allah. Wa umru Ibrahim, dan adapun umurnya Nabi Ibrahim itu mi'atun 100, wa sab'ina, dan 70 apanya sanatan tahunnya. Jadi umurnya 170 tahun. Kalau mu'allif rahimahullah, walaupun di keterangan lain ada yang mengatakan 380, tapi kalau dalam tafsir Sawi ini diterangkan umurnya Nabi Ibrahim itu 170. Wa qawlu ala Imrana, ila dikatakan, maksudnya keluarga Imran ini siapa sih? Al-muradu, adapun yang dimaksud Imrana dengan Imran itu Abu Maryam, bapaknya Maryam, artinya mbahnya Nabi Isa. Bahwa adapun Imran itu akrobu, yang lebih dekat. Wakila, dan dikatakan, ada yang mengatakan Imran yang dimaksud di sini itu Abu Musa, bapaknya Nabi Musa, wa Haruna, dan bapaknya Nabi Harun. Jadi yang di sini dikatakan Ali Imran itu ada yang berpendapat itu mbahnya Nabi Isa, ada yang berpendapat Imran itu bapaknya Nabi Musa dan Nabi Harun. Wabayana, dan menerangkan siapa musonef Al-Imrona ini kepada 2 Imron tadi, umurnya, maksudnya umurnya dari 2 Imron ini, maksudnya entah Imron itu bapaknya mbahnya Nabi Isa, atau yang bapaknya Nabi Musa atau Nabi Harun, itu alfun 1000, wasamania mi'atin, dan 800 apanya sanatan tahunnya. Jadi umurnya Imron itu 800 tahun itu umurnya Imron. Pak Mukhlis mau hidup segitu? Tidak mau. Asal berbuat baik mau. Ya. Kalau umurnya kita tuh tidak sampai segitu, ya. Ya. Lah umur 70 wis nyuntekan terus kok, ya kan, itu kalau alif rahimahullah. Itu lah umur 50 lho wis giginya entek, mangan ra enak, demam-demam wae, ya kan. Wis krepote wong kok. Oh, anak umur 100 barang wis malah ngrepotne anak putune, ngising nggon, berak di tempat. Nah, jadi apa namanya? Grundel anak cucunya. Mbah, mati tidak mati, ya kan. Repotin kan itu. Allah, ya Allah. Padahal kita dulu, ya kan, dirawat sama bapak ibu kita, ya kita kencingi bapak kita, enggak cuman bersihin teleknya baik, tapi dia loh kita teleki, nah, kita berai, kita kencingi, nah itu baru ngurus gitu ya, padahal tinggal bersihin, ya kan. Nah, itu begitu, itulah manusia, namanya tidak bersyukur, tidak mengabdi kepada kedua orang tua. Nah, coba sampai segitu, kadang diberitahu apa bantah. Dan kalau Pak Mukhlis ada anak yang macam itu kok, nak dimasukkan ke dalam perut lagi, wah ngerti tak masuk ke perut gue, gitu. Kok diperintah bantah gitu. Jadi umurnya Imran tadi itu 1800 tahun. 1800 tahun. Qauluhu bimakna anfusi mawakila innahuma haqiqatun qala Ibrahim auladuhu. Qala dikatakan Ibrahim auladuhu wa ala Imran. Abu Maryam Imran. Abu Maryam Imran itu bapaknya Maryam. Maryamul babatnaha wa Abu Musa Musa wa Harun, dan juga bapaknya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tadi ada 2 riwayat, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Imran di sini yang dimaksud itu mbahnya Nabi Isa,
Ada yang mengatakan, ibarat berpendapat bahwa itu bapaknya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Nuh tadi siapa namanya aslinya? Abdul Ghaffar. Ingat kalau Hadro ya Mas Udun ya. Nabi Nuh. Kata-kata Nuh tuh ibarat Mas Udun kan namanya Cipto, diceluk gedon. Nah itu Badul kan Abdurrahman namanya Mbak, diceluk ribut. Apa ya jenenge ribut diceluk Abdurrahman, pokoknya ngono lah Mbak. Pokoknya dulu nama panggilan, pokoknya seperti itu ya. Itu namanya Nabi Nuh tadi Abdul Ghaffar. Itu seperti itu umur-umurnya tadi. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ai mutanasilina mimba artinya itu saling bersambung. Jadi dari Nabi Ibrahim itu maksudnya itu timbullah sampai baginda Nabi Agung Muhammad SAW, dan nanti juga bersambung sampai Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yakub, ya kan? Nabi Ishak, Nabi Yakub, terus Nabi Musa, dan beribu-ribu Nabi yang di zaman Bani Israel, termasuk yang kemarin diterangkan di ayat depan yang dibunuh kemarin itu. Ada yang mengatakan 70 orang kemarin, ada yang mengatakan 46 Nabi kemarin yang dibunuh, itu termasuk keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu seperti itu. Nah, silsilah dari baginda Nabi itu dari Nabi Ismail. Nah, kalau silsilah dari rombongan Nabi Musa sampai ke Nabi Yakub, ya kan, terus Nabi Yusuf, Nabi Musa, terus Nabi Yunus dan seterusnya itu sampai Nabi siapa itulah Nabi Isa, itu Nabi Yahya lah itu dari Nabi Ishak itu. Jadi kurang lebihnya dulu itu beberapa riwayat tuh istrinya baginda Nabi Ibrahim itu ada beberapa riwayat itu 4 orang. Nah, salah satunya termasuklah yaitu Siti Hajar itu yang nomor 3, kalau tidak nomor 2. Nah, jadi Siti Hajar itu hamba sahaya yang dihadiahkan oleh Namrud. Nah, kurang lebihnya begitu. Nah, terus siapa itu istrinya Nabi Ibrahim yang pertama itu? Sarah. Sarah itu ketika bersuami dengan Nabi Ibrahim itu cuantik itu dulu ceritanya kan. Nah, itu belum punya anak. Nah, terus dihadiahi yaitu Siti Hajar itu. Nah, itu hamba saya dulu itu. Lantas macam mana asalnya nggak cemburu. Nah, kurang lebih begitu. Ini cerita tadi Pak Mudes ya. Namanya perempuan tuh walaupun asalnya boleh nyuruh ya kan, tapi lama-lama cemburu. Nah, itu kurang lebih begitulah. Yang akhirnya kurang lebihnya yang Siti Hajar ini dibawa ke daerah Jazirah Arab, ke daerah Mekah. Lah kurang lebihnya begitu. Lah baru nanti setelah lahir Nabi Ismail itu, beliau balik lagi ke daerah Palestina. Daerah Palestina, kalau dulu namanya apa lah ya, bukan Palestina, Baitul Muqaddas lah gitu. Nah itu baru dengan yang Sarah tadi dia punya anak namanya Ishak. Nah, sampailah Nabi Ishak itu menurunkan keturunan, salah satunya Nabi Yakub. Nabi Yakub terus menurunkan 12 keturunan. Nah, termasuklah yaitu Nabi Yusuf. Nah, itu termasuk terus menerus. Sampailah nanti ke Nabi Daud, ke Nabi Sulaiman. Nah, itu dari keturunan itu, gitu loh. Nah, terus ngapa Pak disebut Bani Israel? Nah, karena Yakub itu ceritanya dulu, ya kan? Kalau kecil itu beler bagus. Jadi kalau senangnya tuh main malam. Kalau dolan itu dolan bahasa kita apa ya bahasa? Melinjak lah bahasa kesini ya kan. Nah itu malam-malam. Nah, makanya disebut Isra. Lah anak turun dia itu namanya anak turunnya Israel gitu. Asal merajuk balik ya malam. Lah kurang lebih begitu keterangannya di
tafsir Sawi ada, di tafsir lainnya juga ada, itu kurang lebih seperti itu. Makanya disebut Isra. Nah, sampai dengan Nabi perjalanan malam dulu. Nah itu kalau kok Nabi Yakub itu kalau minggat itu kalau balik malam, nah, maka disebut Israel itu. Makanya anak turunnya disebut Bani Israel. Nah, itu seperti itu kurang lebihnya. Itu Bani Israel itu nama Nabi Yakub lah, kurang lebihnya begitu. Nah pokoknya kita jangan menyangka bahwa kita itu bermusuhan dengan orang-orang yang dari keturunan Nabi Yakub, masih satu keturunan yaitu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Fakama annal asla al-anbiya wa rusul kadzalika, maka seluruh daripada asal usul para nabi itu demikian. Ad-duriyah itu dari keluarga, bal fi ba'dima, balik di sebagian daripada keturunan tadi atau duriyah ada usul atau keturunan yafuku yang memisah atau yafukul usula yang terpisah asalnya jami'ihah di semuanya. Sayyidina Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti yaitu baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maka nasabnya dari Nabi Ismail yang kurang lebih keterangannya seperti itu tadi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi darin amin ya rabbal alamin. Seperti itu kurang lebih keterangannya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Dzurriyyatan adapun mereka itu dzurriyyatan sebagai keturunan, ba'duha sebagian dari mereka, min ba'din dari sebagian yang lain. Artinya seluruh nabi itu yang ada itu semuanya itu berhubungan nasabnya seperti yang diterangkan tadi. Kalau baginda Nabi dari Nabi Ismail, kalau Bani Israel dari Nabi Ishak. Nah, itu seperti itu. Maknya lebih tua ibaratnya. Nah, tapi lahirnya duluan Nabi Ismail, ya mak muda dulu. Dan terus ngapa Pak? Kalau dari turunan baginda Nabi itu kok tawaduk. Nah itu tadi karena Sayyidah Hajar itu istri baginda Nabi Ibrahim itu dari hamba saya yang yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim, terus dimerdekakan, diambil menjadi seorang istri. Lah kalau Sarah itu ibaratnya memang keturunan bangsawan. Nah, makanya kita jangan heran Mas Kris nak kalah sama rombongan Bani Israel itu. Nah, gitu loh ya. Nah, itu kurang lebih begitu karena memang keturunan beliau ibunya itu dari bangsawan. Kalau dari keturunan baginda Nabi atau umatnya Nabi itu dari keturunan Sayyidah Hajar tadi yang asalnya itu memang hamba saya atau budak lah. Nah itu sudah. Jadi kurang lebihnya begitu. Makanya besok sudah gak heran lagi. Kalau orang Bani Israel atau orang ibaratnya luar negeri itu kok hebat-hebat, cerdas-cerdas, memang dinas begitu. Nah itu begitu ya. Jadi tidak boleh saling menghina. Walaupun non muslim, jangan kita hina-hina. Nanti kalau kita hina dia, akhirnya dia hina agama kita juga. Kalau kita hina Tuhan dia, ya akhirnya dia nanti menghina Tuhan kita juga. Nah itu makanya besok ada ayatnya sendiri. Itu wala tasubullah itu loh. Kamu tuh jangan misui Allah. Nah itu besok ada tuh ayat di belakang. Loh kok misui Allah bagaimana sih? Tadi kurang lebih kita ngejek-ngejek Tuhan yang non muslim. Akhirnya apa? Dia bales ngejek-ngejek Tuhan kita. Lihat semua akhirnya yang kena Allah Subhanahu wa ta'ala diejek-ejek. Allah Tuhan dah ketok kok. Nah kan gitu dah. Macam-macam lah pokoknya. Cuma satu lah, ini macam-macam. Kalau mau rahimahullah wa nafa'ana belum kita dan ya kurang lebih seperti itu gambaran kisahnya. Nanti lebih lengkapnya ada yang tafsir khusus tentang itu. Wallahu dan adapun Allah itu sami'un dat yang maha mendengar, alimun juga dat yang maha mengetahui.
Udhkur idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Udhkur, ingatlah, artinya itu pelajarilah atau renungilah atau jadikanlah pelajaran. Itu ketika berkata siapa Imron atau Imrona, istrinya Imron. Kalau istrinya Imron yang ini yaitu mbahnya Nabi Isa, bapaknya Maryam. Hunnah. Ini kalau belum tahu, mbahnya Nabi Isa yang perempuan namanya Hannah. Tiap kali ada di Nangka Kadro kalau DE kan. Nah, ini salah satunya, ini jasa langsung, ini kan. Orang kok tidak punya keturunan lamo, boleh Kadro sama beliau. Nah itu ya. Jadi Imron sama Hannah. Nah ya. Lama sangat ketika sudah tua, siapa Hannah tadi wastakot dan menginginkan siapa Hannah lilwaladi kepada anak. Jadi Hannah tadi ketika sudah tua terus menginginkan anak, umur tadi 1800 tahun. Fada'at, maka lalu berdoa siapa Hannah Allah kepada Allah. Wa ahsad, dan merasa siapa Hannah bil hamli dengan kehamilannya. Ketika berdoa kepada Allah dan merasakan kehamilannya, ketika meminta keturunan tadi, maka beliau berdoa kepada Allah, ya Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya saya itu nadar siapa saya, an aja'ala, jika menjadikan siapa saya, laka kepadamu, menjadikan ma kepada sesuatu yang isinya itu janin, fi batni yang ada di perut saya jadikan muharraran dengan merdeka, kepada menjadi merdeka. Atiqon, artinya terbebas, kholisan bersih, min sawagil dunia, dari kesibukan dunia, artinya dibebaskan dari kerja dunia. Likhid mati baitikal muqaddasi, untuk berkhidmat atau mengabdikan diri di Baitul Maqdis Palestina, ya. Fataqabbal, maka terimalah ya Allah mini dari saya. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, ai anta, artinya engkau ya Allah itu as-sami'u, dat yang maha mendengar, lidu'ai, kepada doa, artinya Allah itu maha dengar atas segala doa-doa hambanya. Al-alimu, juga sangat mengetahui, biniyati, dengan niat orang tersebut. Doa itu maksudnya apa tenanan, apa orang, apa krono amplop, apa enggak, ya kan, apa krono pencitraan, apa aku nggak tahu gitu. Wahalaka, dan rusak siapa Imrona, Imron, wahia, adapun siapa tadi Hannah, itu hamilun, dalam keadaan hamil. Falamma wadu'at, ini maksudnya begini. Jadi Hannah istri Imron tadi berdoa kepada Allah, minta keturunan. Ya Allah, nanti andaikan engkau kasih keturunan saya itu, kalau bahasa kita sekarang ya, nanti saya pondokkan sampai mentok, umpama nanti akan saya abdikan anak saya ini untuk agama. Sama dengan ini, ya Allah, saya minta anak, kata Hannah istri Imron tadi, nanti kalau engkau beri akan aku abdikan, aku bebaskan anak ini dari kerja dunia dan dari ibaratnya tuh masalah dunia lah pokoknya, akan saya abdikan untuk Masjid Baitul Maqdis. Nah itu begitu. Nah, dan berdoa supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia ikhlas nian. Nah, dia ikhlas nian.
Lah setelah itu falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha unsa wallahu a'lamu bima wadu'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Jadi falamma wadu'at, maka ketika melahirkan siapa Hannah atau Imro'ata Imron tadi, waladatha, maka melahirkan siapa Hannah atau istrinya Imron tadi, melahirkan jariyatan, rupanya anaknya itu perempuan, padahal harapannya itu laki-laki supaya bisa membela agamanya Allah, menyampaikan agamanya Allah dengan bebas. Nah, gitu. Tarju menginginkan siapa Hannah atau istrinya Imron tadi, ayakuna, jika ada siapa anak tadi, sebenarnya ada itu gulaman laki-laki, maksud dia itu pengennya itu laki-laki, lah ternyata lahir perempuan. Waduh, bisa tenang orang ini besok untuk menyebarkan agama, untuk diabdikan kepada agama. Karena kalau perempuan kan ibaratnya geraknya kan tidak bisa bebas, aurat ya ditutup, ini itu dan segala macam. Inlam yakun, dikarenakan tidak ada yuhariru, dimerdekakan illal gilmani, kecuali anak laki-laki. Kola, maka berkata siapa Hannah atau istrinya Imron, berkata muqtadirotan, sampai nadar, artinya itu nadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wes pokoknya entah walaupun berharap laki-laki, ternyata yang lahir itu perempuan, maka walaupun begitu dia berkata, ya Rabbi inni wadu'tuha unsa, duh Gusti ya Allah, ini sesungguhnya saya itu wadu'tu, melahirkan siapa saya kepada anak tadi unsa, dalam keadaan perempuan. Ya Allah, nah macam mana ini wong saya itu menginginkan untuk mengabdi kepada agama, lah ternyata yang lahir perempuan. Ya terserah Allah lah, ini saya serahkan kepada Allah. Dikarenakan apa? Allah yang maha penentu, Allah memberikan takdir. Wallahu, dan adapun Allah itu alamu, dat yang paling mengetahui, alimun, artinya dat yang mengetahui, bima, dengan segala sesuatu, wadu'at, yang melahirkan siapa perempuan. Artinya walaupun di USG, di SGG, gila sih pokoknya kalau Allah itu takdir laki-laki ya laki-laki, kalau takdir perempuan ya perempuan, karena Allah yang paling tahu yang ada di dalam rahim itu, gitu loh. Yang paling tahu, yang mencetak, membuat, nah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah Mas Gedon paling urun apa jeneng urun bahan. Mana pernah lho Pak Muklis barang lho ketone temenanan lah paling urun bahan. Proposal. Urun bahan. Ngasih proposal yo ida kok tiba-tiba urun bahan kok. Lah yang proses di dalam itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah baru nanti yang menentukan laki-laki dan perempuannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa milih. Kita milih untuk diri kita sendiri lah, nggak bisa. Nah milih jadi laki-laki atau nak milih jadi perempuan nggak bisa. Nak milih jadi anaknya siapa juga nggak bisa. Loh, kalau bisa milih mungkin loh Mas Gendon pengen jadi anaknya presiden. Nggak repot macam ini ya kan. Itu tinggal naik Mercy, naik ini itu ya kan itu. Nah itu. Cuman krono tadi semua penentu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, kita lahir laki-laki ya dinikmati, disyukuri. Terus lahir perempuan ya dinikmati, disyukuri sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai yang diperintahkan Allah dan Rasul. Yang ini sama dengan ini, pengennya anak laki-laki, dan ternyata lahir anak perempuan. Mas Gendon ya jangan kecil hati, diabdikan ke agamanya Allah sama baik. Anak kalau laki-laki kok soleh ya jadi tiket surga orang tua.
Anak kok perempuan kok solehah, ngabdi betul-betul sama suaminya, ya nanti jadi tiket surganya orang tuh tua, sama wae ndak usah khawatir. Kalau ma'rif rahimahullah wa nafa'ani bil mufidarani amin ya rabbal alamin. Yang penting kita didik kalau perempuan tuh taat sama suami, titik, surga lah tuh. Mudah pokoknya kalau perempuan. Aku kalau bisa milih perempuan enggak ada payah meneng ya enggak. Terus garek omah turu ngenteni bojone, wis siap Mas. Nah, untuk ganjarannya ngaji, ganjarannya jamaah, untuk double pula melayani suami ya kan. Sekali melayani Pak Muflis, pahalanya apa? Sama dengan perang jihad fisabilillah, membunuh 70 orang kan kafir coba. Lah nak tangguh 2 kali. Pak RT masih muda. Lah kalau laki-laki kata Pak RT mengkos, kalau sudah tidak. Lah kalau perempuan enak, masih mau Mas, nah, silakan Mas, ayo lah. Sekali melayani 70 sama dengan ditulis sama Allah itu pahalanya jihad, membunuh 70 orang kan kafir. Apa udah enak Pak RT? Kalau hamil Pak? Kalau hamil siang ditulis puasa, malam ditulis sholat tahajud, sholat malam, padahal siang mau ngemil terus apa enak dimakan tuh nyusui satu sedotan Mas Gendor 100 kebaikan ya kok. Kurang enak macam mana, tapi kalau bayinya lo banget lo bayangin itu kalau ada nyedot ya sudah repot mulai. Maksudnya tuh nyusui bayi ya, kena ayahnya kalau nyusui ayahnya tadi ya sama dengan membunuh orang berjihad, membunuh 70 orang kafir. Itu kalau nyusui ayahnya itu begitu. Dan hamil dalam keadaan hamil itu siang ditulis puasa, malam itu walaupun tidur ngorok ya kan, miring sini salah, miring situ salah, itu ditulis sholat semalam-malam suntuk. Nah itu enaknya perempuan. Ah itu ya. Lah macam ini Pak RT, keadaan malam-malam kadang kehujanan ya kan, dia tidur ngorok, lo pahalanya lo sama persis dapat pahalanya ngaji. Lah coba kurang enak macam mana? Kok tidak enak jadi perempuan itu? Cuma karena mereka tuh mungkin nggak tahu Pak RT, jadi sibuk macam itulah kadang ya kan. Padahal kita yang sengsara. Kalau balik roti ngomong, ya padahal ngasih enak paling sebentar ya kan. Iya, 20 menit Pak Janes tuh sudah pakai infus. Maksudnya tuh sudah pakai tenaga tambahan gitu kan gitu. Kalau dia santai silahkan Mas. Nah itu kan itu. Lah itu pahalanya begitu, saking besarnya seorang perempuan. Lah perempuan tuh senyum Mas Gendong sama suaminya loh. Tapi salah paham pula ya kan. Sama suaminya kok senyum. Lah itu sama dikasih sama Allah pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Senyum. Nah, coba senyum tok sama suaminya. Apa lah cuma modal ya kan itu. Nah, umumnya kan tidak begitu. Perempuan itu sama lakinya begitu. Padahal kalau mau tuh begitu. Lah suaminya datang mau nyium tangannya. Nah itu sama dengan ke Mekah nyium Hajar Aswad. Nah coba Pak Janes. Nah karena belum tahu istri-istri kita tuh, dan nanti kasih tahu lah kalau balik ya kan. Pak RT balik dari ngaji ya kan. Terus istrinya tadi nyium tangannya, itu sama persis dia datang ke Mekah di Masjidil Haram nyium Hajar Aswad, padahal di sana tuh rebutan nyium Hajar Aswad tuh. Di sini gratis ora gelem, enggak mau. Datang yang berutuk. Malah berutuk keluar situ barang wah itu pula kan. Padahal begitu, kan paling enak lah kalau perempuan nyari pahala itu ya. Lah kalau melahirkan, lah itu ditulis oleh Allah tuh jihad fisabilillah seumur-umurnya. Nah itu kalau melahirkan. Nah itu seperti itu. Pokoknya perempuan yang cerdas itu pokoknya sing metengan. Nah itu ya, yang sering hamil karena pahala toh. Kalau Alif rahimahullah. Kalau sekarang itu sudah telat lah, enak nih kan, tinggal ngomong. Nah, kalau Alif rahimahullah. Dan jadi ini yang balik ke sini ya. Kok malah rampung-rampung senengan Mas Bro dari tahu juga. Ini tadi Maryam tadi menginginkan kalau anaknya itu laki-laki, lah ternyata perempuan.
perempuan. Wah, bagaimana ini dengan gitu. Cuman itu tadi karena beliau sudah nadar kepada Allah, walaupun lahir itu seorang perempuan, tetap dinadarkan kepada Allah, anak ini disumbangkan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis. Itu jumlatan itaradun min kalamillahi ta'ala wa fi qira'atin bidomitai. Wadutu, nah gitu ya. Walaisa, dan tidak ada siapa ada karu laki-laki alladzi tolaktu, yang saya inginkan itu kalungsa seperti perempuan. Saya tadi inginnya laki-laki, tidak mungkin ya Allah sama dengan seorang perempuan. Makanya sebenarnya ya agak nggak cocok menyalahi aturan Allah. Kok persamaan gender laki-laki sama dengan perempuan, nggak bisa. Sudah jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang harus mengatur perempuan itu laki-laki. Lah ini asal terbalik, perempuan kok sudah ngatur lakinya, ya, ngatur laki-laki lah sudah repot, sehingga keluarganya repot, belum di masyarakatnya. Itu rata-rata begitu umumnya, karena Allah itu sudah menentukan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu menguasai mengatur perempuan. Lah ini ngelunjak perempuan ngatur laki-laki, itu sebalik. Kok tidak sama, atau walaisat dakaru kal unsa, tidak sama laki-laki dengan perempuan. Karena laki-laki pikirannya panjang, lah perempuan loh saya dipikir bawang merah, bawang putih, baju, garam, cabai mahal lah sibuk gitu. Lah pening, lah nak suruh mikir agama, ya, pening tambahan. Kalau mau alih rahimahullah, yang laki-laki kadang-kadang tidak, apalagi perempuan ya. Kalau mau alih rahimahullah, alati wahabat, alati yaitu anak perempuan wahabta, yang memberikan siapa engkau di anakku, karena sesungguhnya laki-laki itu yang sudu diinginkan lil khidmati, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahya, adapun perempuan itu latasluhu, tidak patut laha bagi perempuan, lidok fiha, karena lemahnya perempuan. Sampai di zaman Nabi kalau punya anak perempuan dibunuh, anak perempuan dibunuh. Itu zaman Nabi, baginda Nabi Abu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena lemah menurut beliau, beban. Itu seperti itu. Aurat dan juga masalah aurat, kalau dalam syariat kan, nah, aslinya kan dosa. Nengokan paha dosa, nengokan leher dosa. Kalau di sekarang kan enggak, kalau enggak tahu syariatnya, malah bangga nengokan pahanya. Kalau Alif rahimahullah, di apa HP itu enggak sengaja, kadang kita nak nengok apa lewat paha, lewat. Wes macam-macam lah PRT terus. Ya Allah, alhamdulillah. Oh sekarang dia macam itu. Wama ya tari, wama ya tari, dan juga dalam kekurangannya perempuan minal haidi, kenyataannya dari haid wanahu dan sepadannya itu. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wa inni, dan sesungguhnya saya ya Allah, istrinya Maryam, istrinya Imran tadi yang namanya Hannah tadi, samaituha, menamai siapa saya kepada anak yang lahir perempuan ini, menamainya Maryam dengan nama Maryam. Wa ini, dan sesungguhnya saya itu u'iduha, meminta perlindungan siapa saya kepada anak perempuan ini, meminta perlindungan bika kepadamu, wa dzurriyyataha, dan keluarganya anak perempuan ini, ai auladaha, artinya anaknya yang akhirnya jadi nabi, yaitu Nabi Isa, minasyaitonir rajim, minasyaitoni, dari setan, ar-rajim, yang dilaknat atau yang diranjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-matrudu, artinya ditolak oleh Allah. Al-matrudu, yang disampaikan fil hadis, di dalam hadis, ma min mauludin yuladu illa masahu syaiton. Sebenarnya kalau setiap anak itu lahir tetap disentuh oleh setan. Hina yuladu fatasahala, maka mermudah siapa Allah, sorifan, dalam keadaan jelas, illa Maryam, kecuali Maryam. Jadi semua anak itu tersentuh setan kecuali anak daripada Maryam atau kecuali Maryam, anaknya Hannah ini. Wa benaha, dan anaknya rawahu Syaikoni, diriwayatkan oleh
Bukhari dan Muslim. Fataqabbala rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.